Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, marilah kita belajar mengenai struktur fonologi dan morfologi dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya nanti kita akan bahas juga tentang cakupan struktur sintaksis dan semantik dalam bahasa Indonesia. Pertama, kita akan belajar mengenai struktur fonologi dan morfologi bahasa Indonesia. Teman-teman mahasiswa, ketika kalian belajar ini, saya minta tolong kalian untuk membuka handout kalian masing-masing, supaya ketika saya menjelaskan, kalian juga bisa menyimak di handout kalian masing-masing. Mari kita bahas tentang pengertian dulu fonologi. Kita harus tahu dulu apa itu fonologi. Fonologi itu intinya adalah kita akan membahas tentang bunyi bahasa. Diingat ya, bunyi bahasa. Jadi kita nanti akan bahas tentang bunyi-bunyi bahasa, baik itu vokalnya maupun konsonannya. Di sini kita akan bahas mengenai fonem. Intinya itu adalah fonem itu satuan bunyi bahasa terkecil. Nah, fonem nanti dengan huruf itu berbeda. Kita nanti akan tahu perbedaannya ketika sudah membahas tentang jenis-jenis fonem. Kita tahu sendiri kalau fonem itu tidak dapat berdiri sendiri karena tidak bisa mengandung arti. Fonem itu kalau belum menjadi kata berarti kan belum mengandung arti atau makna. Kita ambil satu contoh fonem. Antara fonem B dan P itu hampir mirip, tetapi ini merupakan dua fonem yang berbeda. B ini adalah satu fonem dan P itu adalah satu fonem. Ketika kita gunakan di satu kata, ini bara dan para, itu jelas maknanya berbeda. Coba kalau fonem B tanpa dibentuk kata, maka tidak memiliki makna. Kalau P belum dibentuk kata menjadi para, juga belum memiliki makna. Ini fonem yang konsonan. Kita akan belajar mengenai sistem fonologi bahasa Indonesia. Ini ya, kita fokus ke ada dua maksudnya adalah fonem yang vokal, nanti ada fonem konsonan. Kalau yang fonem vokal, kita fokusnya ke huruf-huruf vokal. Huruf vokal A, I, U, E, O, dan ada E ya. Jadi E sama E itu nanti akan berbeda. Kita kalau di fonem vokal itu ada monoftong dan diftong. Kalau monoftong itu terdiri dari satu huruf vokal. A, I, U, E, O, E itu berarti ini satu fonem, A itu satu fonem, I itu satu fonem, U satu fonem, E satu fonem, O satu fonem, E satu fonem. Selanjutnya kalau diftong. Diftong namanya di, ada dua huruf vokal. Jadi ini ada dua huruf yang gandeng ya, serangkaian. AI, AU, OI. AI ini satu fonem, AU satu fonem, OI satu fonem. Berarti kalau ada satu rangkaian AI itu kalian harus satu fonem, bukan dua fonem. Gitu ya. Jadi ini pengecualian untuk diftong. Diingat-ingatnya yang diftong. AI, AU, OI itu satu fonem. Ini satu fonem, satu fonem, satu fonem. Misalnya kita ambil contoh pandai. Pandai itu berarti kan P-A-N-D-A-I. AI ini bukan dipisah A itu satu fonem, I satu fonem, tetapi AI langsung satu fonem. Kalau pandai berarti P A N D A I, ada 5 fonem. Begitu ya, jelas?
Kalau kalian belum jelas, boleh berkomentar di bagian posting ini ya. Selanjutnya fonem konsonan. Ada monograf dan ada digraf. Kalau monograf seperti tadi terdiri dari satu huruf yang konsonan. Monograf konsonan ya. B itu satu fonem, C satu fonem, D satu fonem, F satu fonem, G satu fonem, H satu fonem, dan lain sebagainya. Masih banyak ya. Kalau yang digraf, diingat-ingat, digraf itu seperti diftong. Jadi ada dua huruf konsonan yang gandeng itu satu fonem. Yang diingat-ingat digraf ya. Digraf NG satu fonem, NY satu fonem, SY satu fonem, dan KH itu satu fonem. Begitu. Kita lihat di contoh soal di sini. Nyanyi. Nyanyi kita pisahkan dulu dari N-nya, selanjutnya ni. Nya itu terdiri dari NY satu fonem dan A satu fonem. Selanjutnya nyi itu NY satu fonem dan I satu fonem. Kalau kita hitung ada berapa fonem? 1, 2, 3, 4. Ada 4 fonem. Kalau hurufnya itu ada berapa hurufnya? N 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 huruf. Ini yang di sini masih salah ya. Ini masih salah, jadi jumlahnya ada 6 huruf. Begitu. Kalian kalau yang di bagian syukur, coba kalian berlatih sendiri ya. Nanti komentar di postingan ini kalian coba tebak syukur itu ada berapa fonem dan hurufnya ada berapa fonem. Selamat mencoba. Selanjutnya saya akan membahas satu soal yang kemarin digunakan untuk penugasan. Saya ambil contoh yang nomor 1, khotbah. Khotbah ini ada berapa fonem dan ada berapa huruf. Kita pilih khotbah. Berarti KH itu satu fonem, O satu fonem, T satu fonem, B satu fonem, A satu fonem, dan H satu fonem. Berarti ada 6 fonem. Kalau hurufnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 huruf. Jadi fonemnya ada 6 dan hurufnya ada 7. Begitu. Ada yang masih bingung atau yang belum paham? Kalau ada yang belum paham, boleh komentar seperti tadi ya. Setelah itu kita bahas tentang struktur morfologi. Struktur morfologi berbeda dengan fonologi. Kalau fonologi itu tadi tentang bunyi-bunyi bahasa, kalau morfologi tentang bentuk-bentuk kata. Kita tahu dulu morfem. Kalau morfem satuan bahasa terkecil yang mempunyai makna. Kalau tadi fonem itu satuan bunyi terkecil yang belum memiliki makna. Kalau morfem sudah memiliki makna. Bedanya di situ, diingat-ingat ya. Ambillah satu kata. Saya mengambil satu kata putih. Ini kalau kita berbicara tentang fonologi dan morfologi, kalau kata putih secara morfologisnya hanya terdiri dari satu morfologi, satu morfem. Putih itu satu morfem. Tapi kalau kita berbicara tentang satuan fonologis, berarti kita akan bahas fonem. Fonemnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau putih itu ada satu morfem
dan ada 5 fonem. Begitu. Coba kalau kita ubah lagi. Kalau kita ubah dari kata putih diubah menjadi pemutih. Berbeda makna ya. Diputihkan juga berbeda makna. Memperputih berbeda makna lagi. Diperputih, keputihan, terputih dan seputih. Ini berarti morfem sudah memiliki makna. Kata dasarnya adalah putih, kalau ditambahkan dengan imbuhan akan berbeda makna. Begitu. Coba kalau kita lihat pemutih ini ada berapa morfem? Kalau kita pilah, pemutih ini ada 2 morfem. Pertama adalah morfem putih dan kedua adalah morfem pemutih. Jadi kalau ditanyakan pemutih itu ada 2 morfem. Morfem satunya adalah putih dan morfem 2-nya adalah pemutih. Kalau fonemnya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 fonem dan ada 7 huruf. Begitu. Paham perbedaannya antara fonologi, morfologi, fonem, morfem? Ini jenisnya. Kalau jenisnya kalian sudah bisa baca sendiri. Intinya adalah kalau morfem bebas itu bentuk dasar. Gelas itu kan bentuk dasar, meja juga bentuk dasar, pergi juga bentuk dasar. Kalau morfem terikat berarti sudah ada morfem dasar sama ada imbuhannya. Jadi ada awalan, akhiran atau sisipan atau imbuhan di konfliknya. Nanti dibaca sendiri. Kalau morfem terikat sintaksis itu ada morfem dasar tapi tidak mampu berdiri sendiri sebagai kata. Misalnya yang pintar, yang ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya kata yang mengikuti. Dan kalau hanya berdiri sendiri juga tidak bisa. Jadi tidak memiliki makna, makanya harus ada kata yang mengikutinya. Ini namanya morfem terikat sintaksis. Begitu. Kalau dari contoh di sini membaca. Kalau membaca berarti ada berapa morfem? Ada 2 morfem. Membaca itu 1 morfem dan baca itu 1 morfem, berarti jumlahnya ada 2 morfem. Dan ada berapa fonem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 fonem dan 7 huruf. Begitu. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan boleh berkomentar di postingan ini. Kalau proses morfologi bisa dibaca sendiri, ada reduplikasi, pengulangan bentuk. Selanjutnya nanti berarti kan kalau reduplikasi itu tentang kata ulang ya, kata ulang. Kata ulang itu sudah pernah dibahas di SMA. Jadi kalian tinggal baca ulang supaya kalian ingat kata ulang itu maknanya apa saja. Kalau yang masih belum paham tentang makna bisa kalian tanyakan juga, karena saya kira kalian sudah paham tentang makna kata ulang karena di SMA pun sudah dibahas. Selanjutnya kita akan bahas tentang sintaksis dan semantik bahasa Indonesia. Kalau sintaksis kita akan belajar mengenai seluk-beluk kalimat. Berarti kita nanti akan membahasnya adalah frase, klausa, kalimat, dan kalian pasti tidak akan terlepas dari kata subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap. Itu nanti ada di sintaksis. Kita akan bahas tentang frase, klausa, dan kalimat. Ini kan ada 1 kalimat ya.
Ini jelas satu kalimat itu ditandai dengan adanya titik. Saya dan Ali sedang menggambar lukisan pemandangan ketika Nenek Aminah sedang memasak nasi goreng. Kita lihat frasenya. Frasenya sebelum bahas ini kalian harus tahu dulu frasa itu apa, klausa itu apa, dan kalimat itu apa. Kalau frase itu jadi satu fungsi, jadi kelompok kata, bukan satu kata, tapi lebih dari satu kata yang menduduki satu fungsi. Fungsinya itu entah itu sebagai subjek, entah itu predikat, entah itu pelengkap, objek, atau keterangan. Jadi frase itu kelompok kata, jadi katanya lebih dari satu kata yang menduduki satu fungsi. Diingat-ingat, kelompok kata yang menduduki satu fungsi. Contohnya, Presiden Indonesia itu adalah satu frase. Jadi Presiden Indonesia itu satu frase. Tetapi kalau hanya kata presiden itu bukan frase tetapi kata. Begitu ya. Jadi tadi diingat-ingat kalau lebih dari satu kata dan itu menduduki satu fungsi itu namanya frase. Tapi kalau hanya satu kata belum bisa dikatakan frase. Selanjutnya, klausa. Klausa itu satuan gramatikal yang sekurang-kurangnya itu ada subjek dan predikat. Itu bisa dikatakan klausa. Contohnya, kalau yang tadi ya, kembali ke contoh tadi. Kalau di sini saya dan Ali sedang menggambar lukisan pemandangan ketika Nenek Aminah sedang memasak. Kalimatnya kan jelas. Ini adalah satu kalimat. Kalau klausanya tadi kalian ingat ya, kalau klausa itu jadi sudah minimal ada subjek dan predikat. Di sini itu satu kalimat tapi terdiri dari dua klausa karena sudah ada kata penghubungnya adalah ketika ini. Ketika itu penghubung antar klausa. Jadi satu klausanya adalah saya dan Ali sedang menggambar lukisan pemandangan. Selanjutnya yang klausa kedua itu adalah Nenek Aminah sedang memasak nasi goreng. Kalau frasenya, frase itu kelompok kata yang menduduki satu fungsi. Nah, kita lihat dari ada 6 ya, ada 6 frase. Ada 6 frase, apakah ada yang satu kata? Lihat, di sini tidak ada satu kata. Namanya kelompok kata berarti lebih dari satu. Saya dan Ali itu satu frase. Menduduki apa sih emangnya kok bisa dikatakan satu frase? Itu dikatakan satu frase karena ini menduduki satu fungsi, yaitu fungsi subjek. Selanjutnya, sedang menggambar itu satu frase juga, mendudukinya adalah predikat. Lukisan pemandangan itu juga predikat. Nenek Aminah ini subjek. Sedang memasak ini predikat, nasi goreng itu adalah objek. Jadi frase itu tadi ya kelompok kata yang memiliki satu fungsi. Kalau di dalam satu kalimat ini diminta untuk memilah-milah frasenya mana, klausanya mana, kalimatnya mana, kalian harus sudah bisa memilah-milah. Jadi ketika sudah ditulis saya dan Ali, ini satu frase sebagai subjek ya, berarti sudah ditulis. Terus selanjutnya sedang menggambar, ini juga satu frase. Lukisan pemandangan itu satu frase. Begitu. Jadi kalian harus tahu
subjeknya itu kira-kira mana, terus objeknya mana, dan dilihat itu frasenya, apakah itu frase atau itu kata. Kalau klausa jelas itu gampang, yang jelas kalau klausa itu minimal ada subjek dan predikat, itu bisa dikatakan klausa selama itu tidak ada konjungsinya. Kalau ini jenis-jenis frase, kita lihatnya yang berdasarkan kategori kata. Ingat, verbal itu adalah kata kerja, nominal kata benda, adjektival itu adalah kata sifat, pronomina itu kata ganti, dan numeralia itu kata bilangan. Frase itu tadi kalau kelompok kata belum mencuci. Mencuci ini adalah kata kerja. Belum mencuci, sudah mencuci, sedang membaca, ini adalah frase verbal. Kalau yang frase nominal ini bola baru. Bola baru, bola itu adalah kata benda, berarti ini kan ada tambahan baru, bola baru berarti frase nominal, dan seterusnya sama gitu ya. Coba kalau di sini ada contoh, 5 pejabat tinggi telah mengunjungi kantor PGSD di Parepare. Kita hitung dulu ada berapa frase dan jenis frasenya apa. Ini ya, 5 pejabat tinggi, ini satu frase. Satu frasenya 5. Kalau kita lihatnya 5 berarti frase numeralia, 5 pejabat tinggi. Itu satu frase, numeralia jenisnya. Selanjutnya telah mengunjungi. Telah mengunjungi itu satu fungsi ya sebagai predikat. Berarti ini jenisnya mengunjungi, telah mengunjungi. Berarti frasenya adalah frase verbal. Selanjutnya kantor PGSD ini satu frase. Frasenya adalah kantor PGSD itu adalah kata benda, berarti frase nominal. Di Parepare itu juga satu frase. Satu frase begitu. Selanjutnya klausa. Klausa tadi intinya itu sekurang-kurangnya ada subjek dan predikat. Selanjutnya klausa verbal. Kalau klausa verbal itu kita lihat kan di bagian predikatnya. Kalau verbal adjektif itu sangat luas, itu kan kata sifat. Jadi verbal adjektif nanti kalian bedakan antara verbal intransitif dan verbal transitif. Kalau intransitif itu tidak ada objeknya. Contohnya itu kan, burung merpati sedang terbang di angkasa. Sedang terbang kan predikat. Di angkasa apa itu objek? Itu kan bukan. Itu pelengkap atau keterangan. Jadi intransitif itu tidak ada objek. Kalau verbal transitif itu ada objeknya. Ibuku sedang mencuci. Mencuci apa? Piring. Piring itu adalah objek. Kalau klausa verbal reflektif itu reflektif sedang mendinginkan diri. Selanjutnya resiprok itu saling melempar batu. Jadi kalau resiprok itu saling gitu. Kalau klausa bilangan berarti predikatnya ada kata bilangannya. Kalau klausa depan itu predikatnya kata depan. Dari, berarti dari itu kan kata depan, klausa depan. Di sini ada contohnya. Coba saya akan ambil satu contoh. Ayahku sedang membersihkan halaman. Kalau kita lihat ini klausanya adalah klausa apa? Ayahku sedang membersihkan halaman.
kita fokus ke predikatnya. Sedang membersihkan halaman. Sedang membersihkan itu adalah predikat, halaman itu objek. Berarti tadi kalau ada objeknya berarti yang bentuknya di sini. Klausa verbal, verbalnya apa yang butuh objek, berarti klausa verbal transitif. Ini kan seperti ini. Sedang mencuci apa? Piring itu objek. Sama seperti tadi. Sedang apa ini? Membersihkan apa? Halaman. Berarti klausa verbal transitif. Paham? Kalau belum paham boleh ditanyakan. Selanjutnya kalimat. Kalau kalimat ini sudah mengandung satuan bahasa yang secara relatif itu berdiri sendiri, mempunyai polanya itu jelas. Nah, di sini kalian bisa baca, bisa ditelaah sendiri jenis kalimat itu apa. Jenis kalimat itu ada kalimat tunggal dan ada kalimat majemuk. Nanti bentuknya adalah ada kalimat nominal, kalimat verbal, kalimat adjektif, ada kalimat preposisi seperti tadi. Kalau kalimat nominal berarti kalimat yang terdapat kata bendanya. Kalau verbal ada kata kerja. Kalau adjektifal itu sifat. Kalau preposisi itu ada kata depan. Begitu. Selanjutnya kalau mengenai makna ada kalimat berita, tanya, perintah sama seru. Bedanya perintah sama seru nanti kalian dilihat ya, nanti saya akan bahas. Kalau kalimat majemuk ada kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan ada kalimat majemuk campuran. Ketiga ini kalian sudah bahas di SMA dan sering sekali kalian membahasnya, jadi saya yakin kalian sudah paham. Kalimat tunggal. Kalau kalimat tunggal berarti hanya satu pola. Kalau yang kalimat majemuk berarti ada 2 pola. Begitu. Nanti bisa dibaca sendiri ya jenis kalimat tunggal. Ini dibaca sendiri dan dipahami. Tadi saya akan jelaskan kalimat perintah sama kalimat seru. Jadi kalau kalimat perintah itu ada suruhan, permintaan, memperkenalkan, ajakan, larangan, bujukan, dan harapan. Tapi kalau seru itu kagum, intinya itu adalah kagum. Sama-sama menggunakan tanda seru, tetapi berbeda. Kalau kalimat perintah itu seperti itu, kalau kalimat seru itu tentang kekaguman. Begitu ya. Kalimat majemuk itu intinya ini ada konjungsinya, ada konjungtornya. Kalian baca sendiri, kalian pahami sendiri, karena saya yakin kalian sudah paham di SMA. Ini ya. Oke, kalau sudah paham, kalian saya ajak untuk belajar semantik. Semantik itu mengenai makna. Tadi sintaksis itu seluk-beluknya tentang subjek, predikat, objek, keterangan, dan lain sebagainya. Ada frase, klausa, dan kalimat. Tapi kalau semantik kita fokusnya adalah di makna. Maknanya bagaimana? Kalau diksi, pilihan ini kan cakupannya semantik, itu ada diksi, kata baku, kata tidak baku, sudah paham pastinya ya. Kata abstrak dan konkret. Kalau abstrak itu tidak terlihat, jadi masih yang tidak terlalu jelas ya, jadi tidak jelas secara indera. Itu kalau yang abstrak. Tapi kalau yang konkret itu jelas-jelas bisa dilihat. Buku pesawat terbang kan bisa dilihat, berdiskusi kan bisa dilihat. Oh, kalau orang-orang yang berdiskusi berarti kan ada kelompok orang yang lagi
diskusi. Jadi itu adalah kata konkret gitu. Selanjutnya sinonim, antonim. Itu jelas kalian sudah paham. Kalau homonim, homograf, homofon, kita bisa lihat perbedaannya di sini. Kalian bisa memahaminya sendiri. Selanjutnya makna leksikal, ada gramatikal, terus logas kias, ini sudah paham pastinya. Denotatif, konotatif, ini sudah paham juga. Selanjutnya perubahan makna, ada perubahan meluas, menyempit, peyoratif. Kalau meluas itu jadi makna menjadi luas. Kalau dulu ibu itu hanya menunjuk ibu kandung, tapi kalau sekarang itu semua perempuan itu dikatakan ibu, itu namanya meluas. Kalau menyempit itu berarti maknanya semakin sempit. Kalau dulu itu sarjana hanya untuk orang yang dulu itu semua yang cendekiawan itu adalah sarjana. Jadi orang yang belajar itu adalah sarjana. Tapi kalau sekarang, kalau yang lulus S1 baru dikatakan sarjana. Kalau amelioratif itu semakin positif. Jadi maknanya itu diperhalus kalian supaya tidak menyindir. Biasanya kan diperhalus. Kata gendut bilangnya agak berisi ya. Nah, itu amelioratif. Tapi berbeda dengan peyoratif. Kalau peyoratif itu semakin jelek. Misalnya hanya gendut sedikit tapi dibilangnya gembrot. Nah, itu namanya peyoratif. Kalau sinestesia itu perubahan makna dari pertukaran tangan atau pertukaran dua indera, maksudnya seperti itu. Ini ya contohnya. Perkataannya sangat manis. Perkataan kan biasanya didengar oleh telinga, tetapi ada sangat manis. Sangat manis itu kan indera perasa atau pengecap. Nah, itu kan ada pertukaran dua indera ya, makanya dikatakan sinestesia. Selanjutnya asosiasi. Kalau asosiasi itu perubahan makna karena persamaan sifat. Kursi dapat pula dipakai untuk makna jabatan. Begitu. Jadi ini kursi itu biasanya kan kursi DPR itu kan jabatan DPR, begitu. Itu namanya asosiasi. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.